Gak rasa apa Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video simulasi tentang pembuatan CBT dengan menggunakan Moodle. Mari kita simak videonya bersama-sama. Baik, kembali lagi dengan saya Yogi Karisma. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video simulasi bagaimana cara membuat course pada CBT dengan berbasis Moodle. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Yang pertama kita akan masuk kepada Chrome. Lalu selanjutnya kita akan login di mana e-learning atau Moodle yang sudah kita install sebelumnya. Di sini saya login sebagai admin. Jika sudah terisi password email sama passwordnya, langsung kita login. Kita tunggu sampai masuk. Nah, jika sudah muncul tampilan dashboard seperti ini, berarti sudah bisa. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada sheet administration. Untuk membuat course, langkah yang bisa kita lakukan adalah masuk ke sheet administration. Lalu kita pilih menu course. Lalu kita pilih manage course and categories. Nah, di sini sudah ada miscellaneous. Lalu yang pertama kita akan create new categories. Di sini kita pilih top saja. Lalu kategori namanya kita masukkan kelas yang akan kita buatkan kategori. Contohnya di sini saya memasukkan kelas 10 TKJ. Jika sudah, lalu kita create kategori. Kita tunggu sampai proses selesai. Dan jika sudah, kita tambahkan lagi create new kategori lagi. Kita pilih top, jangan lupa. Lalu kita pilih kita masukkan kelas yang akan kita buatkan kategori. Seperti tadi saya masukkan 11 TKJ sebagai kelas yang kedua. Lalu kita create kategori. Kita tunggu. Baik, 10 sudah, 11 sudah. Kita tambahkan satu kelas lagi. Kita butuh satu kelas lagi, yaitu kelas 12. Kita pilih top. Lalu kita masukkan kelas 12 TKJ. Jika sudah, lalu kita create kategori. Kita tunggu. Dan jika sudah, kita bisa menonaktifkan miscellaneous ini dengan mengklik tanda mata ini agar tidak terlihat. Lalu selanjutnya kita akan membuat kita akan membuat course di dalam kelas ini. Pertama, kita masuk pada kelas 10, lalu kita create new course. Kita tunggu. Nah, untuk course full name di sini kita isi UAS atau ujian akhir semester TKJ angkatan 2022. Kita isi ini short name-nya UAS saja. Kita pilih mau kita pergi ke UAS kemana. Kita pilih 10, benar. Oh ya, kita tambahkan jangan lupa kelas untuk membedakan. Nah, sudah, kita geser. Untuk course date-nya kita atur selama 1 minggu. Course ID number kita bisa lewati. Lalu gambar, mungkin kita bisa kasih gambar jika ada, jika tidak ya tidak usah. Saya di sini akan memberi gambar tutorial saja. Kita upload file. Nah, jika sudah, kita save and return. Nah, pada
kelas 10 TKJ, di sini sudah terdapat course yaitu UAS 10 TKJ angkatan 2022. Sudah tampak ya. Available course di sini ada UAS 10 TKJ angkatan 2002. Ada UAS 11 TKJ angkatan 2022 juga. Baik, selanjutnya yaitu langkah untuk menambahkan materi atau kuis di dalam course. Untuk yang pertama, untuk course UAS 10 TKJ, kita klik, kita masuk ke dalamnya. Lalu langkah pertama untuk menambahkan topik pertama, kita bisa mengklik edit topik. Lalu kita klik custom untuk merubah titelnya. Kita bisa isikan UAS ujian akhir semester. Jika sudah, kita bisa save change. Nah, untuk topik pertama sudah berubah menjadi UAS atau ujian akhir semester. Lalu selanjutnya, jika kita akan menambahkan kuis, kita add an activity resource. Di sini akan banyak sekali activity yang bisa kita tambahkan. Akan tetapi saya di sini akan memberikan kuis, jadi kita akan memilih kuis. Lalu untuk kuisnya kita namakan ujian akhir semester TKJ. Jika sudah, kita klik timing, kita enable. Untuk waktunya kita atur tanggal 11 dan ini tanggal 18. Jika sudah, untuk time limitnya waktu pengerjaan kita bisa enable untuk isi 120 menit atau 2 jam pengerjaan. Lalu untuk when time expired, di sini kita biarkan saja karena dengan open attempt or submit automatic ini akan membuat jawaban tersimpan otomatis ketika waktu sudah habis. Jika sudah, kita save and return to course. Nah, jika sudah muncul tampilan begini, atau lebih tepatnya kita turun edit off dulu. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, berarti course atau materi atau topik sudah bisa dipakai. Akan tetapi di sini belum terisi soal-soalnya. Selanjutnya juga lakukan step atau tahap yang tadi pada course-course yang lain untuk menambahkan atau menginput soal-soal ujian nanti. Baik, untuk tahapnya bisa dilakukan dengan cara yang sama. Lalu selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana cara menginput user atau anggota ke dalam Moodle atau CBT ini. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kepada video selanjutnya. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah untuk menambahkan user atau mengenroll siswa. Yang pertama, sebelum kita lakukan itu, alangkah baiknya kita harus membuat tabel-tabel untuk username yang akan kita masukkan. Dan tidak lupa untuk menambahkan tabel cohortnya juga. Lalu di sini untuk username kita isi sesuai, untuk yang mudah aja, password, lalu nama pertama dan nama terakhir, dan juga email. Lalu untuk cohortnya kita akan mengkelompokkan dari kelas 10 TKJ 1, 11 TKJ 1, 12 TKJ 1. Dan masing-masing akan diberi ID number dan deskripsi dari setiap kelas. Lalu selanjutnya, pada dokumen masing-masing ini kita akan menyimpannya dalam bentuk CSV agar bisa diekspor ke Moodle-nya. Kita pilih save as, terus kita taruh di sini saja, terserah. Kita ganti username. Lalu save as type-nya kita ganti ke CSV, delimited. Jika sudah, kita save. Kita tunggu. Nah, jika sudah, selanjutnya lakukan hal yang sama kepada tabel cohortnya.
kita pilih save as. Untuk tabel cohort kita browse juga, kita ganti jadi cohort dan kita pilih CSV juga, lalu kita save. Nah, jika sudah kita coba cek dulu di dokumen apakah sudah. Kita cek cohort, ini cohortnya sudah, untuk username-nya juga sudah. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada e-learning-nya, lalu kita pilih set administration untuk masuk ke penambahan user. Kita tunggu sampai bisa masuk. Lalu jika sudah, kita pilih menu user. Nah, di sini jika kita tidak membuat tabel seperti tadi untuk tabel username dan tabel cohortnya, kita bisa memasukkan add new user atau block user ini secara manual, dan itu akan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Jadi langsung saja kita masuk ke tabel cohort. Kita upload cohortnya terlebih dahulu. Kita pilih upload cohort. Nah, di sini kita bisa drag cohortnya, drag and drop cohort. Kita pilih cohort, kita drag and drop di sini. Cohort CSV, untuk CSV-nya spektatornya di sini titik koma aja. Lalu kita preview. Dan sepertinya salah. Kita ulang penguploadannya. Kita drag and drop. Kita kembalikan ke koma. Kita coba sistem. Nah, jika sudah, ini berarti pengelompokannya sudah jadi. Lalu kita upload cohort. Kita continue. Nah, di sini sudah ada beberapa. Selanjutnya kita akan masuk ke set administration untuk menambahkan user-usernya. Kita masuk ke user, lalu kita pilih upload user. Caranya sama seperti tadi, kita drag and drop file CSV yang sudah kita simpan. Username, kita drag dan kita drop di sini seperti tadi. Lalu kita upload user. Nah, sepertinya ini sudah. Jika sudah, kita upload user. Kita continue. Kita cek usernya. Selanjutnya kita langsung cek aja ke menu cohort. Dan kita masukkan user ke dalam setiap kelompoknya. Kita akan pilih 10 TKJ1 terlebih dahulu untuk memasukkan kelas 10. 10 sel. Kita add. Nah, jika sudah, kita lakukan hal yang sama pada masing-masing kelas. 11 TKJ, kita masukkan kelas 11 Abib dengan Yuni. 11 cocok sekali. Kita masuk untuk yang kelas 12. Kelas 12 Wanda dengan Via. Kita add.
Nah, jika sudah terisi masing-masing, selanjutnya kita akan mengenroll setiap siswa ke dalam masing-masing course. Kita pilih set home, lalu kita masukkan UAS TKJ angkatan 2002. Kita klik participant, dan di sini kita pilih enroll user. Di sini kita tidak perlu memilih satu-satu, kita langsung saja select cohort. Kita select untuk kelas 10 dulu. Kita masukkan role-nya sebagai student atau siswa, lalu kita enroll. Dan untuk 10 Visal sudah masuk ke dalam course UAS 10 TKJ. Dan satu lagi, kita harus mengenroll user untuk guru. Karena kita tidak memasukkan tabel guru, jadi kita memasukkannya lewat sini. Guru, jika sudah, role-nya kita ganti sebagai teacher, sebagai pengajar. Kita enroll. Di sini sudah. Dan kita juga akan masukkan ke 11 TKJ juga. Lakukan hal yang sama di partisipan, lalu enroll user. Sini kita pilih 11 TKJ 1 bagi student, kita enroll, dan enroll juga untuk guru. Sudah masuk. Nah, lakukan ini semua ke dalam setiap kelas yang ada pada course-nya. Dan jika sudah, maka langkah selanjutnya saya akan memberikan simulasi bagaimana untuk mencoba menghubungkan e-learning ini lewat handphone dari masing-masing siswa. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat agar seluruh user atau pengguna bisa mengakses e-learning atau CBT ini di dalam ponsel masing-masing. Langkah pertama yaitu kita harus mengecek di mana letak folder atau file config pada Moodle-nya. Di sini saya taruh file Moodle-nya dalam file exam. Jadi kita akan masuk kepada file config, di mana file config ini yang ada pada Moodle-nya. Kita masuk dan kita buka pada Notepad. Lalu pada bagian www.root ini kita harus mengganti hostnya. Diganti dengan apa? Diganti dengan alamat IP dari PC server yang kita gunakan. Untuk mengecek IP server, kita bisa menggunakan fitur CMD dan kita ketikkan ipconfig untuk melihat IP. Dan di sini IP server yaitu mendapatkan 192.168.193.131. Di sini agar lebih cepat, saya langsung copy paste saja. Saya copy paste, lalu hostnya kita ganti. Di sini hostnya sudah berubah 192.168.193.131. Untuk Moodle-nya ini tidak saya ganti karena file directory dari Moodle ini agar bisa terbaca. Selanjutnya kita save dan kita keluar. Lalu kita reboot learning-nya. Nah, bisa terakses. Selanjutnya kita akan beralih pada handphone atau ponsel untuk mengecek keberhasilan apakah bisa di searching atau tidak. Baik, di sini jika sudah terhubung dengan handphone yang akan digunakan sebagai contoh untuk mengakses Moodle, selanjutnya kita akan masuk kepada menu Chrome atau menu browser di mana kita mengaksesnya. Kita buka Chrome,
Dan pada tab search kita masukkan alamat IP tadi yang kita tulis atau kita ganti dari alamat IP server. Kita isikan sesuai alamat IP server. Dan jangan lupa untuk file directory agar bisa dibaca, yaitu /moodle. Lalu jika sudah, kita bisa akses. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Akan tapi jika mau lanjut, maka kita harus login terlebih dahulu. Dan di sini kita isikan username dan password sesuai dengan nama user yang sudah kita masukkan pada setiap course tadi. Jika sudah, maka selanjutnya kita akan pilih login. Dan jika sudah bisa login, maka kita akan diarahkan kepada pembuatan kata sandi atau password yang baru. Untuk yang pertama, kita masukkan password yang lama, yang sebelum dirubah. Nah, selanjutnya kita masukkan password baru untuk akun user kita. Lakukan juga hal yang sama kepada kolom yang di bawahnya. Dan jika sudah, kita save change. Dan kita akan masuk kepada Moodle. Jika kita continue. Nah, kita sudah masuk ke dalam e-learning atau ke dalam Moodle-nya. Lalu kita bisa coba untuk mengakses soal. Kita cek untuk mengakses course yang ada. Di sini kita akan melihat apakah course semua sudah terbaca. Kita pilih enter saja tadi. Nah, di sini topik sudah terlihat atau sudah terbuat karena di sini saya memakai user sebagai kelas 12, maka kita akan mengakses course untuk kelas 12 juga. Dan jika sudah muncul topik atau kuis yang telah dibuat tadi, selanjutnya untuk tahap selanjutnya saya akan memberikan langkah bagaimana untuk menambahkan soal atau menambahkan CBT kuis ke dalam Moodle dan bisa diakses oleh pengguna lainnya. Baik, pada tahap ini saya akan menambahkan soal pada kuis atau topik yang telah disediakan. Sebelum kita menambahkan soal, kita harus memiliki template atau susunan soal yang akan kita tambahkan pada ujian. Akan tetapi di sini setelah kita menambahkan soal, kita juga harus menambahkan jawaban di bawahnya. Untuk jawaban di sini kita akan mengetikkan ANS.2 spasi C misalnya sebagai jawaban yang benar. Dan itu dilakukan pada semua soal. Dan juga di atas atau bagian header soal kita tulis multiple choice sebagai tipe soal yang akan kita gunakan. Lalu jika sudah, kita akan menyimpan file tersebut atau file soal dengan format RTF, bukan DOC. Di sini saya sudah save, jadi saya tidak perlu men-save lagi. Lalu jika sudah, jangan lupa untuk menghilangkan Windows atau tampilan dari Microsoft Word. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada exam view. Akan tapi yang pertama kita akan masuk kepada import utility. Kita tunggu. Jika sudah muncul jendela seperti ini, kita pilih next. Lalu kita ambil file tadi yang berformat RTF sebagai soal. Kita select. Dan jika sudah muncul, kita pilih multiple choice. Kita select. Dan jika soal sudah turun di bagian bawah, lalu kita next. 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 Dan finish. Kita yes to all. Nah, jika sudah muncul import complete lalu saving multiple choice.pnk, berarti file soal sudah berhasil disimpan. Lalu kita lanjut, kita akan membuka exam view lagi, akan tetapi selanjutnya kita akan masuk pada test generator. Kita tunggu hingga jendela selanjutnya tampil. Kita oke. Lalu jika sudah muncul, kita pilih open and exiting question bank.
dan kita pilih multiple choice bank sebagai soal yang akan kita ubah menjadi blackboard. Kita open, dan seperti ini tampilan soal yang akan kita gunakan nanti. Dan jika sudah, lalu kita pilih file, kita ekspor. Untuk ekspor di sini kita pilih blackboard 6.0 saja. Di sini saya sudah ekspor tadi. Jadi kita pilih bank, lalu kita pilih kasih nama, misalnya UAS IPA. Karena di sini saya sudah, jadi saya tidak perlu save lagi. Jika kalian belum, kalian bisa pilih save. Dan jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Dan kita minimize dan kita akan masuk kepada web course atau CBT-nya. Dan untuk menambahkan kuis, yang pertama kita buat topik dulu. Untuk topik di sini saya tulis UAS. Lalu untuk menambahkan activity, kita pilih plus. Lalu kita pilih kuis. Lalu kita beri nama UAS IPA. Kita geser ke bawah. Kita tentukan timingnya. Kita bisa rubah di sini menjadi tanggal 31 atau 1 hari setelahnya. Dan time limit di sini kita bisa pilih 30. Kita enable dulu. Enable juga. Di sini kita pilih 31 Juni. Ini saja bagi contoh. Begini kita pilih 30 menit. Dan ketika waktu habis, kita pilih open item are submit automatis. Jika waktu sudah habis, maka jawaban akan tersimpan secara otomatis. Lalu jika mengatur timing sudah, kita pilih grade. Grade to pass kita bisa pilih 10.00 atau kalian mau isi berapa terserah. Untuk layout kita tidak perlu, terus behavior tidak perlu. Jika sudah, kita save and display. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana kuis akan dibuka pada tanggal 30 Juni dan diakhiri pada 1 Juli 2022. Dan sebelum kita menambahkan add question atau kita menambahkan soal, kita akan memasukkan dulu file bank yang tadi. Untuk memasukkan file itu, kita pilih question bank, lalu kita pilih import. Dan di sini kita pilih blackboard. Lalu untuk import questionnya kita tunggu sampai muncul jendela di mana kita akan mengupload filenya. Kita tunggu. Jika sudah muncul, kita choose a file. Kita pilih file. Kita pilih UAS IPA sebagai blackboard. Kita open, lalu kita upload this file. Dan jika sudah, jangan lupa ini untuk diisi blackboard. Lalu jika sudah, kita pilih import. Nah, untuk tampilan keberhasilannya maka seperti ini. Soal berhasil diimport. Lalu kita pilih continue. Nanti soal sudah ditambahkan. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan soal tersebut ke dalam kuis yang ada pada topik. Di sini kita bisa pilih tab Add Question. Lalu sebelum kita menambahkan, kita bisa memasukkan maximum grade. Di sini saya masukkan 10.0 saja. Lalu kita pilih shuffle atau tidak sebagai pengacak soal. Di sini saya pilih tidak saja. Lalu kita pilih Add. Dan kita pilih From Question Bank karena kita sudah memasukkannya. Lalu kita pilih UAS IPA bagi soal yang sudah kita masukkan tadi. Di sini kalian bisa mengklik ini semuanya atau satu-satu apa saja soal yang kalian pilih. Tapi saran saya jika soal kalian banyak, mungkin kalian bisa pilih satu-satu untuk memilih soal mana yang kalian masukkan. Atau jika kalian memasukkan semuanya, kalian bisa klik ini. Dan jika sudah, kalian add selection question to the quiz. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan save. Kita tunggu sistem untuk menyimpan soal.
masukkan. Lalu jika proses sudah selesai, kita bisa cek pada topik UAS IPA. Jika soal sudah masuk, mungkin akan muncul menu preview quiz. Kita klik preview quiz untuk melihat, dan untuk menjawab kita akan mengklik start item. Nah, soal akan muncul. Dengan waktu yang sudah kita atur tadi selama 30 menit, waktu akan tampil di pojok kanan. Lalu selanjutnya kita bisa memilih jawaban yang kita pilih. Kita next back, kita kerjakan. Kita random saja jawabannya. Sebagai contoh, ini pilih saja. Jika sudah, kita finish. Dan tampilan selanjutnya, jawaban akan disimpan. Dan jika dirasa sudah cukup, kita bisa submit all and finish. Dan kita submit lagi. Maka akan muncul review dari jawaban yang kita pilih tadi. Untuk ini jawaban salah, salah, dan salah. Jika sudah dirasa cukup dalam review, kita finish. Dan selanjutnya, maka akan muncul nilai yang didapat dari pengerjaan soal tersebut. Baik, untuk lebih lanjut, maka saya akan menunjukkan bagaimana tampilan yang akan muncul yang jika diakses oleh user atau siswa yang mengakses soal tersebut. Baik, di sini saya akan menjadi user untuk bisa mengakses kuis yang telah dibuat oleh admin. Di sini saya membuka alamat IP-nya menggunakan Chrome. Kita buka dulu Chrome-nya. Lalu masukkan alamat IP yang dituju, yaitu 192.168.163/Moodle. Kemudian kita enter atau masuk. Nah, untuk bisa mengakses kuis yang ada di course ini, kita harus login terlebih dahulu. Kita klik login. Kemudian masukkan username. Username di sini saya gunakan Sasti, huruf kecil semua. Sasti 123 dengan passwordnya 1234. Login. Nah, sebelum itu kita disuruh memasukkan password sebelumnya, lalu kemudian kita membuat password baru. Password sebelumnya itu adalah 1234. Kemudian kita menggunakan password barunya sesuai dengan ketentuan, yaitu ada dengan huruf besar, kemudian diikuti dengan huruf kecil dan angka-angka, serta ada juga underscore. Kemudian kita save change. Nah, setelah itu muncul tampilan berikut ini. Lalu kita klik continue. Nah, kita sudah masuk ke laman dashboard. Di sini sudah tersedia ada course UAS IPA. Lalu kita isi kuisnya dengan klik attempt quiz. Kemudian klik lagi. Kita coba ya untuk mengakses kuisnya. Start. Oke, di sini saya akan menjawab soal yang telah dibuat oleh admin. Kalau sudah selesai, kita masuk ke finish. Kalau sudah yakin,
kita submit all and finish. Oke, tampilan dari setelah kita menjawab kuis yang telah dibuat. Nah, itulah tadi pengguna user dalam mengakses kuis yang telah dibuat oleh admin. Lalu kemudian kita finish review. Kalau kita ingin melihatnya atau melihat nilainya, bisa langsung klik finish review, maka tampilannya akan seperti ini. Baik, saya kira kuis yang telah dibuat oleh admin berhasil untuk bisa diakses oleh pengguna user. Sekian dari saya, terima kasih.